From these simple rotors to the quiet efficiency of agriculture and the power of the sky. Kalian pernah kepikiran gak sih, drone itu asalnya dari mana? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Hari ini, kita bakal bongkar kisah luar biasa di balik teknologi yang sekarang ada di mana-mana ini. Sekarang kan drone ada di mana-mana ya, nganterin paket, ngambil gambar buat film, bahkan bantuin petani di sawah. Tapi, percaya nggak kalau ide soal drone ini sebenarnya udah ada lebih dari 100 tahun yang lalu, jauh sebelum era digital yang kita kenal sekarang. Gimana ceritanya ya, dari sebuah senjata perang yang mematikan, bisa berevolusi jadi alat yang mungkin suatu hari nanti bakal nganterin pesanan kita ke depan rumah? Yuk kita telusuri perjalanannya yang keren ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya kita maksud pas kita ngomongin drone? Atau kalau pakai istilah teknisnya, UAV. Nah, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Kita intip medan perang di awal abad ke-20, tempat cikal bakal drone modern ini pertama kali dibuat, secara rahasia tentunya. Jadi selama puluhan tahun, drone itu ya rahasia militer, dijaga ketat banget. Dari bom terbang pertama di Perang Dunia I, sampai jadi mata-mata super canggih di era Perang Dingin, tujuannya cuma satu, keunggulan di medan perang. Terus apa yang berubah? Gimana ceritanya teknologi militer yang super rahasia ini bisa keluar dari bayang-bayang dan masuk ke kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di sebuah revolusi teknologi yang nggak kita duga-duga. Nah, di awal tahun 2000-an ada momen aha. Beberapa teknologi kunci kayak GPS, kamera digital, sama sensor yang makin murah ketemu di satu titik. Dan tiba-tiba, boom! Drone jadi lebih kecil, lebih pinter, dan yang paling penting, harganya jadi masuk akal buat kita semua. Perubahannya itu gila banget loh. Coba bayangin, dari alat militer yang eksklusif, rumit, dan super mahal, jadi barang yang bisa kita beli secara online. Ini benar-benar demokratisasi teknologi, di mana semua orang bisa punya akses. Dan drone zaman sekarang itu, canggihnya bukan main. Mereka dilengkapi kamera resolusi tinggi, sistem stabilisasi yang bikin gambar mulus, bahkan kecerdasan buatan yang bikin mereka bisa terbang sendiri. Ini benar-benar kayak film fiksi ilmiah yang jadi kenyataan kan? Nah, begitu teknologinya jadi gampang diakses, kreativitas manusia langsung meledak. Tiba-tiba aja, drone muncul di tempat-tempat yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya, mengubah total cara kerja di berbagai industri. Buat para sinias dan fotografer, drone ini kayak mainan baru yang keren banget. Mereka bisa ngasih kita sudut pandang dari atas, bird's eye view gitu, yang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia di sekitar kita. Di pertanian, drone ini pahlawan tanpa tanda jasa beneran deh. Mereka bantu petani ngecek kesehatan tanaman dari udara, nyemprot pestisida cuma di bagian yang butuh, dan ujung-ujungnya bantu kita semua menghasilkan lebih banyak makanan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Efisien banget. Drone juga bisa jadi penyelamat nyawa loh. Bayangin deh, di daerah terpencil yang jalannya susah, drone bisa nganterin obat-obatan penting atau vaksin cuma dalam hitungan menit. Ini benar-benar bisa jadi penentu hidup dan mati. Dan waktu ada bencana, drone ini jadi garda terdepan. Mereka bisa terbang cepat buat memetakan kerusakan, nyari korban yang mungkin terjebak, dan ngasih info super penting ke tim penyelamat. Mereka jadi mata kita di langit di saat-saat paling genting. Walaupun kita seringnya nyebut drone aja, sebenarnya jenisnya itu macem-macem loh. Masing-masing dirancang buat tugas spesifik. Dari drone militer yang super canggih sampai drone sipil yang kita pakai buat foto-foto, masing-masing punya perannya sendiri. Jadi intinya gini, drone itu bikin kita bisa ngerjain tugas-tugas berbahaya dengan lebih aman. Mau itu ngecek kabel listrik tegangan tinggi atau mantau kebakaran hutan, drone bisa masuk ke area yang terlalu berisiko buat manusia. Oke, kita udah lihat asal-usulnya dan gimana drone dipakai sekarang. Nah, sekarang yuk kita lihat ke depan. Kira-kira teknologi keren ini bakal dibawa kemana lagi ya? Ya, namanya juga teknologi baru yang punya kekuatan besar. Drone ini punya dua sisi. Di satu sisi, mereka buka banyak lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Tapi di sisi lain, muncul juga pertanyaan-pertanyaan penting soal privasi dan keamanan. Nah, nemuin keseimbangan yang pas ini bakal jadi tantangan kita bersama. Masa depan drone ini benar-benar kayak yang kita lihat di film-film fiksi ilmiah.
Kita ngomongin soal drone yang makin pinter dan bisa ambil keputusan sendiri, sistem pengiriman yang serba otonom, sampai kota-kota pinter di mana drone jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Keren kan? Perjalanan drone, dari senjata rahasia perang sampai jadi alat bantu kita sehari-hari, itu nunjukin betapa cerdasnya manusia. Tapi seiring teknologi ini terus maju, kita juga harus terus bertanya ke diri kita sendiri, gimana kita mau pakai kekuatan ini buat ngebentuk dunia yang lebih baik. Masa depan itu ada di atas kita, dan ya tergantung kita semua mau dibawa kemana.